Hampir semua warga sudah berkumpul termasuk juga Pak Kades. Tentu selain helikopter dan Pak Helios, hadirnya Pak Ojan juga tak luput dari perhatian akibat kenyataan pria itu yang tak bisa diam. Hadirnya Pak Helios dan mereka ketahui sebagai orang tua Kim, yang sampai membawa helikopter, menjadi kenyataan yang membuat sosok Kim makin spesial di mata semuanya. Malahan ibaratnya, Kim itu paket komplit. Rasa kagum sekaligus pujian silih berganti terdengar dari setiap warga, bahkan Pak Kades yang putrinya naksir Kim. Selera Rukmi tinggi banget, ya. Enggak sangka ternyata Kim orang kaya dan memang enggak kaleng-kaleng. Batin Pak Kades merasa bangga, pria pilihan sang putri ternyata sangat kaya. Andai Kim mau sama Rukmi, batinnya lagi dan sangat yakin, putrinya akan menjadi wanita paling beruntung jika bersanding dengan Kim. Karena kami memulai KKN ini dengan baik-baik, kami juga akan mengakhirinya dengan baik-baik. Kim sengaja mewakili teman-temannya. Ia dan teman-temannya juga sudah mengenakan jaket alma mater, benar-benar tinggal pergi dari sana jika mobil jemputan untuk mereka datang. Saya sudah menyiapkan kenang-kenangan untuk warga di sini. Pak Helios yang duduk di sebelah Kim, angkat suara. Bingkisannya langsung diambil saja, Pih. Sekarang, tanya Pak Ojan yang lagi-lagi sudah langsung menjadi pusat perhatian hanya karena panggilannya terhadap Pak Helios yang memang lebih muda darinya. Halo Ki Dawet, kamu orang mau bingkisan juga, enggak? Kalau memang mau, tunjukkan wujudmu. Karena sampai detik ini, Ojan sungguh penasaran dengan wujud Ki Awet, dan ia ketahui memiliki kekuatan sakti tapi hobi melarikan diri. Yo Broda Kim, kita ambil kenang-kenangannya, sambil tunggu Ki Dawet menampakkan diri. Mana tahu, mau kenang-kenangan juga dari kita. Nanti Kak Ojan kasih ajian kentut rontek saja. Yakin Pak Ojan setelah sudah langsung mendapat izin. Banyak. Tanya Kim memastikan kepada sang papa di tengah kesibukannya menahan tawa gara-gara ocehan Pak Ojan. Pak Helios yang turut Kim tatap, segera mengangguk-angguk, membenarkan bahwa dirinya sudah menyiapkan kenang-kenangan berjumlah banyak untuk dibagikan ke warga setempat. Namun sepanjang Pak Helios di sana, ada seorang pria tua yang Pak Helios sadari sengaja mengawasinya. Sosok yang seolah tidak bisa dilihat oleh sembarang orang, dan keberadaannya ada di belakang warga barisan tengah. Karenanya, setelah Kim membawa beberapa mahasiswa untuk mengambil hadiah yang dimaksud dan ada di dalam helikopter, ia sengaja memanggil Riuna dan kebetulan duduk sila di atas terpal juga, tepat di belakangnya memimpin mahasiswi yang ada. Riuna, yang namanya Ki Dawet, ciri-cirinya seperti apa? Papa ingin tahu, bisik Pak Helios telanjur menyebut Ki Awet sebagai Ki Dawet gara-gara Ojan. Riuna yang baru dipanggil apalagi dibisik-bisiki saja sudah panas dingin karena terlalu gugup mendadak berurusan dengan mertua, makin grogi lantaran Pak Helios sudah memintanya untuk memanggil papahnya Kim itu dengan sebutan, Papa. Ya ampun Riuna, ayo fokus. Papahnya Kim lagi tanya ke kamu. Batin Riuna menguatkan dirinya sendiri agar tidak grogi. Riuna bertekad tidak mengecewakan sang mertua, selain ia yang akan menjelaskan sedetail mungkin. Namun sebelum itu, ia sengaja menghela napas dalam sekaligus pelan demi meredam rasa grogi yang telanjur menguasai. Maksudnya, Ki Dawet itu, Ki Awet kan, Pepah? Bisik Riuna yang detik itu juga merasa, jantungnya seolah sudah langsung copot hanya karena ia menyebut Pak Helios, Pah. Meski sempat kebingungan, Pak Helios berangsur mengangguk-angguk. Yang dukun itu, loh. Iya, Pepah. Namanya Ki Awet. Sejauh ini, bagi yang imannya kuat, mereka akan melihat Ki Awet layaknya umur pria itu yang kalau enggak salah sudah masuk kepala 8. Namun bagi yang imannya enggak kuat, apalagi gadis masih perawan yang maaf ya, Pepah.
Enggak punya pegangan agama dan dia juga dipenuhi naf asteris s asteris ubir asteris ahi, sekelas Mas Kim saja lewat, pepah. Si Ki awet beneran jadi muda, gagah, tuh nyatanya sonya saja sampai kep elet. Bisik Riuna dan sepanjang sang mertua menyimak, pria itu selalu kaget tak percaya. Kamu percaya kalau sebenarnya, dia ada di sini? Dia ada di belakang kerumunan warga, barisan paling tengah. Enggak usah dilihat, nanti biar dia kepanasan saja karena setelah rombongan datang, Papa bakalan adain pengajian sebelum kita benar-benar pergi. Nanti, kita pakai helikopter, tapi yang lain pakai bus jemputan dari kampus, bisik Pak Helios yang menggahirinya sambil menepuk-nepuk pelan punggung Riuna. Apa yang terjadi, yaitu sudah langsung diakrabi oleh papahnya Kim, benar-benar membuat perasaan Riuna campur aduk. Riuna berakhir panas dingin dan sampai kebelet pipis. Beruntung, Kim datang, yang mana pria itu sudah langsung siap menemani Riuna, setelah menurunkan satu dus besar berisi bingkisan untuk warga, dan Kim ambil dari dalam helikopter. Tak lama setelah Kim dan Riuna pergi, Pak Helios buru-buru menyusul lantaran Pak Helios mendapati sosok Ki awet yang gentayangan, justru menyusul Kim dan Riuna ke area kamar mandi di dekat sungai. Kamu enggak usah begitu. Kamu jangan cari gara-gara, kalau kamu masih mau jadi manusia, dan berhenti mirip arwah penasaran begini. Kesal Pak Helios dan sudah langsung membuat sosok Ki awet kebingungan sembari balik badan sekaligus menatap heran Pak Helios. Ya, saya bisa lihat kamu. Dikiranya kamu memang paling bisa. Di atas langit masih ada langit. Jangan lupa itu. Tegas Pak Helios lagi. Masuk ke helikopter bentar, kepalaku langsung puyeng, keluh Kim masih membiarkan Riuna melangkah di depannya. Mereka tengah melewati jalan setapak menuju tepi sungai penuh bebatuan bernuansa dingin selaku keberadaan kamar mandi umum di sana. Maksudnya gimana? Tanggap Riuna sudah langsung mendekat terlebih, wajah Kim juga sudah langsung pucat. Ia meraih sebelah tangan Kim yang syukurnya belum sampai demam. Pakai roll-on mau? Tawar Riuna yang kemudian segera mengeluarkan roll-on dari dalam ransel P3K-nya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja, yakin Kim masih membiarkan tengkuk, pelipis, bahkan kepalanya diolesi roll-on oleh sang istri. Enggak khawatir gimana? Kamu saja beneran sakit, lirih Riuna setengah mengomel sambil mengantongi roll-onnya. Jadi, beneran khawatir? Berarti, kamu juga sudah sayang banget, ya, ke aku. Ucap Kim masih lirih dan berakhir tersipu. Terlebih, di hadapannya, wajah Riuna langsung merah merona. Tuh, wajah kamu begitu. Itu tandanya kamu beneran sayang ke aku. Kali ini, Kim sengaja mengejek. Ya sayang, kamu kan suami aku. Setelah bingung harus berkata apa lagi, bahkan ia juga jadi tidak berani menatap Kim karena terlalu gugup, Riuna mendadak ingat hutang penjelasan Kim kepadanya. Kamu punya banyak hutang penjelasan kepadaku, ucapnya yang kali ini merengek, menatap sedih sang suami. Kim berangsur berdeham kemudian menatap Riuna penuh keseriusan. Tak sampai di situ karena ia sengaja menunduk, membuat wajah mereka dekat karena tinggi Riuna memang hanya selengannya. Mas Kim. Suara Rukmi terdengar mendekat seiring wanita itu yang lari kencang mendekati kebersamaan Kim dan Riuna. Aku ikut ke Jakarta. Sampai detik ini Rukmi masih berteriak sambil terus berlari ke arah Kim yang masih membingkai wajah Riuna. Namun baik Kim maupun Riuna sudah langsung menatap sekaligus menjadikan kedatangan Rukmi sebagai fokus perhatian. Tolong bawa aku ke Jakarta, aku mohon. Kalian tahu keadaan di sini seperti apa dan bagaimana. Tolong aku ingin keluar dari desa ini. Mohon Rukmi yang perlahan membiarkan tubuhnya ambruk. Namun dengan segera,
Kim yang sejak kedatangan Rukmi sudah langsung anti-anti kepada sang istri untuk hati-hati, segera membawa Riuna pergi dari sana. Kenyataan yang juga sudah langsung membuat Rukmi merana. Rukmi merasa sangat sakit hati karena sama sekali tidak dianggap oleh Kim maupun Riuna. Jangan lupa doa. Baca ayat kursi. Biarin, jangan menoleh ke belakang, bisik Kim sambil tetap menuntun Riuna yang didepaknya erat. Sesekali, bibirnya juga akan mengunci kepala maupun pipi Riuna. Kim sengaja mengatakan itu karena yakin, Riuna yang gelisah sudah tidak baik-baik saja dan itu karena Rukmi. Kim yakin, Riuna yang tidak tegaan, kasihan atau malah iba kepada Rukmi. Sambil terus melangkah, Riuna yang menatap Kim berkata, "Dia orang yang nekat. Buktinya, dia berusaha melet kita. Kalau sekarang dia nekat gimana, sementara kita hanya berdua?" Bisik Riuna. Menahan pipis saja sudah membuatnya kewalahan, apalagi menahan kemungkinan fatal dan salah satunya adalah kemungkinan Rukmi yang kembali nekat. "Aku akan loncat," teriak Rukmi dari belakang sana. Sekali lagi, Riuna berusaha menoleh, tapi dengan cepat, Kim sudah langsung menahan. Kim bahkan sengaja mempercepat langkah mereka. Kalaupun dia sampai mati, itu beneran bukan salah kita karena dia melakukannya dengan sadar, tanpa pengaruh apapun, apalagi kes asteris rupan. Aku loncat ke sungai kecuram melalui batu tinggi di sebelah. Rukmi makin berseru lantaran Kim dan Riuna tetap saja mengabaikannya. Sekali diberi kesempatan untuk memenuhi wataknya yang egois, orang seperti Rukmi pasti makin keras kepala. Yakin Kim lagi. Rukmi yang merasa tersudut sekaligus kesal setengah mati karena terus dicueki, sengaja memanjat batu di sebelahnya. Ia sungguh loncat sesaat sebelum mengabarkannya kepada Riuna dan Kim. "Arreh!" teriak Rukmi hanyut terbawa air sungai terbilang dalam sekaligus deras. Detik itu Riuna berhenti melangkah, ia nyaris menoleh ke belakang, memastikan apa yang sebenarnya terjadi, meski ia juga yakin bahwa Rukmi benar-benar loncat seperti yang sempat wanita itu ancamkan. Hanya saja, kali ini Kim menggunakan kedua tangannya untuk membingkai sekaligus menahan kuat wajah Riuna. "Kalau kamu benar-benar sayang ke aku bahkan diri kamu sendiri. Kalau kamu menginginkan hubungan kita, jangan peduli apalagi memberinya kesempatan lagi," tegas Kim. Yang membuat Riuna apalagi Kim heran, pada akhirnya, Rukmi tetap bergabung dengan kebersamaan yang digelar di depan Pondok Putri. Rukmi bahkan tetap membiarkan tubuhnya kuyup, selain tangan, wajah, dan juga kaki wanita itu yang tampak terluka. Di pelipis dan siku kanan Rukmi saja, sampai lebam sekaligus berdarah. Kebersamaan yang dipimpin langsung oleh Pak Helios di sana, berupa pengajian dadakan sekaligus ruqyah massal. Mereka dibantu oleh rombongan yang baru datang menggunakan 2 bus pariwisata sekaligus. Salah satu rombongan tersebut diketuai oleh Syam atau Syain selaku anak buah sekaligus kepercayaan Pak Helios. Setelah Riuna amati, bingkisan yang akan diserahkan kepada warga, dan masing-masing kepala keluarga akan menerima 2 sekaligus, juga menjadi bagian dari ruqyah. Seperangkat alat salat, sebotol air minum dan juga paket sembako menjadi isinya. Pantas jika semua itu sampai memenuhi helikopter milik Kim karena jumlahnya saja sangat banyak. Namun tampaknya, Kim sengaja melakukan ruqyah sekaligus pelunturan tradisi ilmu mistis warga di sana, melalui bingkisan kenang-kenangan KKN tersebut. Makin lama, keadaan di sana makin tidak kondusif lantaran banyaknya warga yang perlahan menangis dan tampak kehilangan kesadaran. Namun khusus Rukmi, kali ini wanita itu sengaja berpura-pura. "Aku harus pura-pura ke suruh asteris Pan, agar Kim peduli kepadaku dan dia membawaku pergi dari sini,
batin Rukmi sudah langsung kesakitan dan menjadi heboh dari yang lainnya. Innalillahi, tapi belum mati, malah kesurupan lagi. Wajib keluarin kentut rawa rontek kalau gini, ucap Pak Ojan tak tega. Apalagi sosok Pak Kades dan ia ketahui menjadi ketua di sana, sudah langsung meraung-raung berusaha mendekap sekaligus menenangkan Rukmi. Saking hebohnya suasana di sana oleh tangis para warga bahkan sekelas Pak RT si Maha Julid, sebagian para mahasiswi sengaja pindah dan duduk di tengah-tengah mahasiswa. Terlebih dua teman mereka yaitu Sonya dan Tiwi, juga ikut menangis meraung-raung. Kim, jaga istri kamu. Biar ini jadi urusan papa, Uncle Sam, dan juga perwakilan dari pesantren. Selain itu, kami juga akan membuat dia yang memilih menghilang layaknya pecundang, tidak bisa kembali untuk selama-lamanya. Karena untuk selama-lamanya juga, dia dan tak lain Ki Awet, akan tetap menjadi makhluk tak kasat mata tak berguna. Sebelum ia menyadari kesalahannya kemudian kembali ke jalan yang benar, yakin Pak Helios anti-anti. Ryuna yang ikut menyimak secara langsung karena sampai detik ini saja, Kim masih menggandeng dan sesekali merangkulnya erat, jadi bertanya-tanya. Memangnya Ki Awet masih mengincar aku, Pah? Sergahnya penasaran sekaligus memastikan. Mendengar itu, Pak Helios sudah langsung mengangguk-angguk sambil fokus menatap kedua mata Ryuna. Dari kedua mata Ryuna, menantunya itu jelas ketakutan. Iya, tapi papa enggak tahu alasan kenapa itu sampai terjadi. Mengungkit alasan, yang Ryuna ingat langsung ketika dirinya terpaksa pura-pura meminum air putih suguhan Ki Awet. Aku berpikir mungkin karena itu karena sedikit banyaknya, pasti ada yang tertelan. Masalahnya, aku kan ragu mengatakan lanjutan ucapannya, ia refleks menatap Kim. Aku kan sudah menikah dengan Mas Kim, dan aku sudah bukan gadis lagi. Kim yang menyimak itu juga sudah langsung menjadi salah tingkah. Harusnya memang sudah tidak ada alasan kamu masih dikejar, meski kamu sempat meminum air putih pemberiannya. Namun setelah merenung sejenak, Pak Helios mendadak berpikir, atau malah, kamu sedang hamil? Pak Helios sudah langsung tidak baik-baik saja. Dan lagi-lagi meminta Kim untuk menjaga Ryuna lebih dari sebelumnya. Kamu hamil? Bisik Kim menatap tak percaya kedua mata sang istri. Aku memang enggak minum obat penunda kehamilan, kan? Kamu juga mintanya gitu. Balas Ryuna berbisik-bisik juga, dan Kim sudah langsung mengangguk-angguk. Uyek. Uyik. Rukmi sudah langsung berhenti pura-pura kesurupan berkat kentut rawa rontek Pak Ojan. Nah, oke. Semua jelmaan-jelmaan sudah dikeluarkan melalui muntahan. Bangga Pak Ojan, bahkan meski Rukmi yang terlihat sudah sangat lemas, tak hentinya muntah-muntah. Ini bau busuk ini sih kentutnya Mas Ojan, ucap Kim sampai detik ini masih merangkul Ryuna, menjaganya dari ruqyah massal yang masih berlangsung. Namun dari semuanya, Pak Kades dan sang istri menjadi dua orang yang tak terkena dampak ruqyah. Setelah ini, kita benar-benar akan pulang. Lirih Kim meyakinkan sang istri yang detik berikutnya langsung mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja, Ryuna kesakitan di bagian perutnya. Ini beneran sakit banget. Ryuna sampai menangis dan tak lagi bisa duduk tegap meski Kim terus berusaha merangkulnya.